Aku mengerti akan isi hatimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen, 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 amen. Silakan duduk saudara. Saudara yang membawa Alkitab, mari buka dengan saya dalam Mazmur 92. Saya tahu Tuhan suruh saya mengubah apa yang saya siapkan sebenarnya. Mazmur 92. Perhatikan pada ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16 dari Mazmur 92. Mazmur 92 ayat yang ke-11. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Saya ingin ajak Anda memperhatikan akan istilah yang dipakai oleh Alkitab. Ketika dia berkata bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Apa artinya sebenarnya, saudara? Pohon korma ditanam di Timur Tengah sampai dengan hari ini dengan suatu cara menanam yang berbeda dengan kalau orang menanam akan pohon-pohon yang lain. Pohon korma ditanam, mereka ambil biji korma, mereka masukkan dalam tanah, dan tidak langsung ditimbun dengan tanah. Tapi apa yang mereka buat? Mereka ambil sebuah batu yang cukup besar. Dan mereka taruhkan di atas biji korma itu. Baru kemudian mereka tutup dengan tanah. Apa yang diharapkan dari cara menanam seperti itu? Ternyata ketika mereka memperhatikan, ini yang terjadi. Oleh karena ketika saatnya tiba, kehidupan dalam biji itu akan tumbuh. Maka kehidupan itu menjumpai kenyataan bahwa di atasnya ada tumpukan batu yang cukup besar. Yang sukar sekali itu bisa ditembus dengan kekuatan yang biasa. Oleh karena hambatan yang begitu kuat dari batu besar ini, maka mau tidak mau yang akan bisa tumbuh dulu adalah akarnya. Karena bagian yang di bawah tanpa hambatan. Lalu kemudian orang memperhatikan bahwa ketika akarnya mulai tumbuh, makin lama akarnya makin besar, dan makin lama akan makin kuat, dan makin lama akan makin kokoh akar-akarnya. Sampai akhirnya, ketika akarnya itu kuat, apa yang terjadi? Mau tidak mau pertumbuhan ke atas harus terjadi. Pada waktu mereka mulai naik ke atas, maka kekuatan yang ada pada korma itu cukup luar biasa. Sehingga dia bisa menggolekkan atau menggulingkan akan batu besar yang menghalangi di atasnya. Sehingga kalau Alkitab berkata ada pohon korma bertunas, artinya korma ini sudah melewati proses di mana akarnya itu kuat, dan tunasnya itu punya kekuatan untuk menggulingkan batu besar yang ada di atasnya. Pohon-pohon lain ketika mengeluarkan tunasnya, mereka hanya menembus akan tanah yang gembur, dan tanah yang disiangi, dan tanah yang diolah oleh para petani. Tapi korma kalau bertunas, kalau sampai muncul tunasnya, orang tahu dia berhasil mengatasi rintangan batu yang cukup besar yang menekan akan biji itu. Sehingga akhirnya kehidupan ke atas mulai terlihat. Ketika orang gali semuanya, mereka menjumpai akarnya sudah merambat kemana-mana, walaupun tunasnya baru kecil sekali.
Dan kita berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Ketika saya renungkan akan ayat ini, saudara, saya belajar dan Roh Kudus berkata kepada saya, beritahu akan umatku untuk tidak gentar dengan yang namanya kesulitan dan harga yang mereka harus bayar ketika mereka setia kepadaku. Beritahu kepada anak-anakku untuk tidak alergi dengan kata penderitaan, kesulitan, tantangan, tekanan, dan himpitan. Karena semua tekanan dalam kehidupan kita membuat kita seperti pohon korma yang akan mengeluarkan akarnya terlebih dahulu. Ketika akarnya kuat, maka benihnya itu akan luar biasa. Tunasnya akan tumbuh. Dan tunas tumbuh dengan kekuatan akar yang menopang dengan cara yang luar biasa. Sehingga batu besar yang menekannya akan dengan mudah digulingkannya. Kalau sampai pohon korma bertunas, dia sudah membuktikan dia punya kekuatan yang luar biasa. Dan dia membuktikan dia layak menjadi sebuah pohon korma. Sebab kelak ketika dia makin besar, yang dihadapi bukan angin yang sepoi-sepoi basah. Yang dihadapi adalah angin gurun yang merupakan angin yang ganasnya luar biasa. Dan waktu dia menghadapi angin gurun, pohon-pohon lain akan tumbang. Pohon korma akan tegak berdiri. Sebab korma itu berkata, aku punya akar yang begitu kuat. Dan sekalipun diterpa badai gurun seperti apapun, aku punya kekuatan untuk bisa bertahan dan tetap menang. Ingat yang saya katakan minggu lalu. Paulus berkata, I cannot lose. Aku tidak bisa kalah. Bukan karena kekuatannya. Tapi dia berakar dalam Tuhan secara luar biasa. Dalam kitab Yosua pasal yang pertama. Kalau Anda baca dalam pasal yang pertama. Ayat pertama sampai 9 misalnya. Anda menjumpai 3 kali Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. 3 kali Allah berkata seperti itu. Kalau Allah berbicara sekali saja, kita mesti perhatikan. Waktu Allah menciptakan langit, bumi, dan semua isinya, Tuhan tidak pernah mengulang perkataannya. Dia ucapkan 1 kali, dan jadi seperti yang dia ucapkan. Tapi kalau sampai Allah berkata, diulang sampai 3 kali. Berarti orang Kristen harus memperhatikan sungguh-sungguh perkataan Tuhan yang berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan Yosua dibekali dengan pernyataan Allah yang berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mengapa Allah berkata seperti itu, saudara? Sebab ketika mereka masuk Kanaan, Allah mengerti yang mereka hadapi pertama bukan kota Ai. Yang mereka hadapi pertama bukan benteng-benteng yang lain. Yang mereka hadapi pertama justru adalah Yeriko. Dan Yeriko merupakan stronghold. Benteng yang paling kuat di seluruh Kanaan. Itu merupakan lawan pertama yang harus mereka hadapi. Dan Allah membiasakan umatnya untuk menikmati Kanaan sambil berperang dan meraih kemenangan yang berasal dari dia. Tidak gampang buat suatu bangsa yang tidak punya tempat tinggal menyeberang sungai Yordan dengan cara ajaib dan berharap melihat akan tanah yang begitu makmur. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yang mereka jumpai tembok yang tebalnya 1 rumah. Saya 2 kali pernah ke Yeriko. Saya lihat bekas temboknya. Tembok itu runtuh bukan ke dalam, saudara. Kalau Anda belajar arkeologi, Anda akan mengerti bahwa kalau suatu kota diserang oleh musuh, serangan dari luar itu meruntuhkan tembok sehingga rubuhnya ke dalam. Tapi Yeriko rubuhnya keluar. Dari dalam didesak keluar. Sehingga membuktikan sungguh Allah yang merobohkan tembok itu. Tapi ketika orang Israel masuk ke akan Kanaan, mereka lihat akan tembok begitu besar. Itulah sebabnya Allah berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kekristenan harus merupakan sesuatu yang sangat teruji di dalam kehidupan kita.
Saya percaya Tuhan mau jadikan kita seperti pohon korma. Satu kali engkau diterpa badai gurun sehebat apapun, Tuhan berkata, silahkan terpa mereka. Akarnya sudah begitu kuat dan tidak akan mungkin tercabut dari bumi ini. Itulah kekristenan, saudara. Mengajar kita untuk berani menghadapi realita pergumulan apapun. Bukan dengan kekuatan manusia, tapi dengan kekuatan Allah di dalam kita. Saya teringat pada tahun 95. Sampai kapanpun ini pengalaman tidak mungkin saya lupakan dalam hidup saya. Karena sekaligus pengalaman itu dan kemudian disusul pengalaman tahun yang lalu merupakan breakthrough terobosan besar buat gereja ini. Apa yang diimpikan oleh banyak hamba Tuhan, hari ini kita mulai nikmati dan akan makin luar biasa. Justru setelah saya melewati 2 kali Jericho dalam areal yang berbeda. Saya ingat tahun 95, saya ikut KKR dan seminar dari pendeta Benny Hinn yang dibuat di Charlotte, North Carolina di Amerika. Rombongan saya ada Ibu Indri dan beberapa teman dari Jakarta, Surabaya, dan beberapa dari kota kecil di Jawa Timur. Singkat cerita, waktu sampai di sana pada hari yang kedua, saya mendengar Benny Hinn menyampaikan seminar yang indah sekali. Tapi itu kali yang keempat atau yang kelima, saya dengar dia khotbah dalam topik yang sama. Dan saya belajar begini. Saudara boleh dengar orang mengkhotbahkan khotbah yang sama. Tapi Allah bisa berbicara dalam sesuatu yang sangat berbeda sekali. Hari itu mungkin keempat atau kelima kalinya saya dengar Benny Hinn ngajar tentang urapan double porsi. Tentang Elia dan Elisa yang berjalan dari Gilgal terus sampai ke Yordan dibelah. Akhirnya Elisa mendapat rohnya Elia, bahkan 2 kali lipat. Ketika dia mengajar dalam urapan Tuhan yang begitu indah, saya menikmati sekali, saudara. Dan tiba-tiba dia berkata begini, dan kalimat yang satu ini begitu masuk di hati saya. Dan akhirnya saya tahu ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Makanya kalau Anda mendengar firman semacam ini, Anda mesti berdoa, Tuhan, berbicaralah kepada aku secara pribadi. Nanti dia akan bicara secara pribadi, saudara. Benny Hinn berkata begini. Pada waktu Anda sampai di Jericho, Anda akan mengalami face to face with the devil. Anda akan mengalami perjumpaan muka dengan setan sendiri. Entah bagaimana perkataan itu begitu kuat masuk di hati saya. Dia berkata, pada waktu engkau sampai di Jericho, engkau akan face to face with the devil. Engkau akan tatap muka dengan setan. Seminar itu selesai. Saya sangat diberkati. Hari berikutnya saya terbang kembali ke Los Angeles. Saya janji dengan Pak Adi khotbah pada hari Minggu di sana. Saya tiba hari Sabtu. Dan kemudian hari Minggunya saya khotbah. Dalam kebaktian malam yang terakhir itulah saya sampaikan firman Tuhan. Kemudian kami selesai kira-kira jam 7 malam. Saya diajak makan malam dan kemudian saya kembali ke rumah Pak Adi tempat saya bermalam, saudara. Menjelang jam 9 saya pamit dengan Pak Adi. Saya bilang, Pak Adi, saya mau tidur lebih awal malam ini. Sebab besok saya harus terbang kembali ke Indonesia sendirian lagi. Rombongan lain ke Toronto, saya pulang ke Indonesia. Dan itu bukan merupakan hal yang mudah. Anda terbang lebih dari 24 jam sendirian. Tidak ada orang yang menemani saudara. Dan seringkali pesawat begitu penuh, berhimpit-himpitan, nggak bisa bergerak. Sebelah saya orang-orang bule yang gede-gede sampai saya nggak bisa bergerak, saudara. Hanya karena mereka gede, saya merasa langsing pada waktu itu. Itu yang membahagiakan cuman itu. Saya bilang, saya langsing, lihat ini orang lebih gede dari saya. Dan Pak Adi bilang, oh ya silahkan kalau mau tidur lebih awal. Saya masuk ke kamar yang Pak Adi sediakan buat saya nginap. Saya tidur di rumah, di kamar anaknya laki. Dan anaknya laki disuruh pindah ke kamar yang lain. Di seberang tempat tidur saya, saudara, itu ada kamar mandi dan WC keluarga itu. Saya tidur. Tapi kira-kira jam 1 pagi, saya terbangun, ingin ke kamar kecil. Dan saya bangun dengan mata masih ngantuk sekali, saya bangun. Dan kemudian saya berdiri, saya buka pintu. Dan tidak saya tutup kembali pintunya. Langsung saya masuk kamar mandi. Begitu saya keluar, saya masih lihat
istrinya Pak Adi lagi setrika jam 1 pagi. Model Amerika, nyetrika jam 1 pagi, saudara. Tidak ada pembantu di sana, semua kerjakan sendiri. Saya tidak menyapa karena cukup jauh jaraknya dan saya sudah ngantuk sekali. Ketika saya mau masuk ke kamar itu, saya lihat pintunya terbuka. Saya ingat sendiri, oh saya yang tidak nutup pintu itu. Jadi bukan orang lain yang membuka kamar saya. Tapi waktu saya masuk ke kamar, saya kaget. Saya merasa ada orang di dalam kamar saya. Langsung pikiran saya berkata, mungkin yang punya kamar, anaknya Pak Adi mau ambil barang, atau dia ngelindur kembali ke kamarnya. Bisa kan, saudara? Saya coba melotot karena kamarnya gelap dan hanya ada lampu tidur kecil di bawah. Saya perhatikan tidak ada orang. Di kolong tempat tidur, nggak ada kolongnya tempat tidurnya. Jadi nggak mungkin ada orang. Setelah saya tahu tidak ada orang, tutup lagi pintunya. Saya lompat ke tempat tidur. Hilang. Tidur, saudara. Tapi sejak itu, saya tahu ada pengalaman yang spiritual sekali yang saya alami. Dan saya sadar pada waktu itu pengalaman roh. Sepertinya mimpi, tapi itu sebetulnya bukan mimpi tulen. Benar-benar pengalaman rohani. Apa yang saya alami, saudara. Sepertinya diri saya di situ di kamar yang sama. Sedang berdiri dan sedang minum. Dengan sebuah gelas air putih. Tiba-tiba saya merasa ada orang di belakang saya. Anda kan tahu ya, kalau Anda jalan, ada orang di belakangmu kan rasa sebetulnya. Ini yang sama terjadi. Seperti ada orang di belakang saya. Saya refleks, saya berbalik begini. Waktu saya noleh, apa yang saya lihat, saudara? Saya lihat wajah seorang laki-laki. Seperti robot, begitu kotak. Wajahnya dingin seperti mayat, tapi itu tidak mayat. Matanya nggak ada putihnya. Hijau semua, kayak hijau lumut. Tidak senyum, tidak halo, tidak, saudaraku. Nyengir juga tidak. Nggak kelihatan giginya. Dia diam. Beku sekali wajahnya. Yang aneh, itu orang nggak terlalu tinggi. Lebih tinggian saya dari dia. Yang aneh, wajah laki-laki. Ekspresinya beku dan dingin sekali. Tapi pakai sanggul ibu-ibu di Jawa Tengah. Ada kondinya begitu. Pakai pakaian kebaya. Tuh kan lucu. Di Amerika kok ketemu barang kayak begitu. Kalau ketemu Indian, biasa. Tapi yang kayak begitu nggak ada di Amerika. Mana ada orang Amerika pakai kebaya. Kecuali orang Indonesia pas 17-an, saudara. Pakai kebaya semua. Waktu saya lihat barang kayak begitu, saudara. Saya tahu itu setan. Tapi saya kaget. Air di mulut saya tumpah. Kaget. Belum pernah ketemu orang kayak begitu modelnya. Refleks sekali. Saya nggak bisa nengking teriak, saya tunjuk begini. Dan orang ini mundur. Waktu dia mundur, saya berkata, menang. Saya berkata gitu dalam hati. Saya tunjuk lagi, saya dekati, saudara. Sebab kalau nggak saya dekati, dia dekati saya, saudara. Bisa dekati dia. Dengan setan begitu. Jangan mau dikejar, saudara. Kejarlah setan, saudara. Jangan doyak setan. Saya tunjuk. Dia mundur lagi. Dan dia ngelewati tembok. Dan cuma ingok-ingok di jendela. Kayak film horor, saudara. Di jendela ingok-ingok begitu. Dan waktu kali yang kedua. Saya sudah nggak bisa lagi. Saya berkata, dalam nama Yesus. Belum selesai. Dia pergi. Saya terbangun. Dan itu begitu real sekali. Dan atmosfer jahatnya masih terasa sekali. Saya tengking, tidur lagi. Takut enggak, Pak? Ya heran, kok tidak takut, saudara? Merinding enggak? Sedikit, Pak, begitu, saudara. Karena bangun real sekali. Daripada bilang, oh tidak. Ntar ngapusi ketahuan semua sama Tuhan. Paginya, selesai makan pagi, saya ngomong dengan Pak Adi. Pak Adi, pernah lihat setan tidak? Enggak. Kenapa? Terus saya cerita. Dan dia serius sekali. Dia lagi baca koran. Dia berhenti baca. Dia lihat saya. Kenapa? Lalu saya cerita apa yang saya alami semalam. Dan Pak Adi berkata begini. Waduh.
Apa jangan-jangan anakku laki itu punya benda-benda tertentu diberi temannya yang ada kuasa gelapnya? Saya bilang, menurut saya tidak, Pak. Sebab yang saya lihat, saya tahu. Itu stronghold, Jericho, yang di tempat saya tinggal di Jawa Tengah. Kok tahu? Nah, pakai kondi, kebaya. Kalau pakai pakaian Indian mungkin bagianmu. Ya, Pak. Atau koboi atau apa. Ini bukan setan londo. Saya berkata begitu. Istilah saya sendiri loh, saudara. Jangan pakai istilah-istilah itu. Lalu kemudian saya berkata, Pak Adi, saya belum bisa cerita banyak. Tapi saya ingin lihat apa akibatnya dengan peristiwa pertemuan seperti ini. Dan saya tahu semalam saya menang total. Sebab saya baca 2 hamba Tuhan yang bersaksi dan sekarang mereka masih hidup. Yang pertama itu Larry Lee yang pernah datang ke Semarang tahun lalu kan. Saya terjemahkan waktu di tempat Alpha Omega. Hamba Tuhan ini punya gereja kecil di Rockwell di Texas. Satu kali dia sedang berdoa di altar gerejanya. Didatengin setan, gede saudara. Dan dia perang melawan kuasa gelap ini. Ketika dia menang, meledak gerejanya. Orang datang berbondong-bondong dan ribuan orang ditampung di tempat itu. Orang kedua adalah Jack Havert sebetulnya. Yang mengarang lagu Majesty. Worship His Majesty. Anda tahu lagu itu? Dia punya gereja besar sekali di California. Hari ini masih hidup. Dipakai Tuhan luar biasa. Jack Havert juga tulis dalam sebuah bukunya. Ketika dia menggembalakan gereja kecil di California sekian puluh tahun lalu. Dia heran kenapa ini gereja tidak bisa berkembang. Terhambat terus. Satu pagi dia berdoa di gereja. Dia lihat akan barang yang sama. Menghalangi. Ketika dia menangkan pertempuran hari itu. Gerejanya mengalami pertumbuhan dalam waktu-waktu berikutnya. Pertumbuhan mulai terjadi. Dan Allah memberikan anugerah besar sampai hari ini. Benny Hinn berkata pada waktu seminarnya itu masuk di hati saya. Pada waktu kamu sampai di Jericho, kamu akan face to face with the devil. Dan kalau kamu menang, dia berkata, seluruh Kanaan terbuka. Dan kamu invasi habis. Saudara, hanya itu yang saya katakan kepada Pak Adi. Saya kembali dari Amerika pada tahun 95 itu. Saya cerita dengan beberapa teman. Tapi sejak saat itu, apa yang saya perhatikan, saudara? Setelah akhir 94, kita mengalami krisis keuangan yang paling parah sepanjang gereja ini berdiri. Dan sebetulnya pada waktu itu hampir gedung gereja ini disita bank. Karena kita nggak bisa bayar bahkan bunganya. Anda bisa bayangkan bunga per bulan 8 juta. Total persembahan seluruh jemaat 1 bulan 8 juta. Kalau saya bayarkan itu semua untuk bunga. Listrik mati, telepon mati, full timer semua akan puasa karena terpaksa. Saya yakin mati tidak. Tapi terpaksa puasa. Dan tidak mungkin kita buat seperti itu. Akhirnya kondisi kita begitu berat. Tapi Allah berikan jalan yang luar biasa. Tapi sejak itu pun kita masih belum bisa mengalami terobosan yang besar. Tapi ketika pengalaman 95 itu saya alami, saudara. Saya perhatikan sejak hari itu. Allah memberkati kita secara keuangan itu luar biasa. Sampai dengan hari ini. Apa yang orang katakan tidak mungkin, dia buat jadi mungkin. Yang orang berkata, kamu tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Allah memberikan anugerah dalam jumlah yang tidak mungkin kita bisa duga. Lihat setiap tahun kita memberikan report kepada saudara. Berapa pertumbuhan yang terjadi dalam sejak tahun-tahun itu. Luar biasa. Ketika terobosan terjadi. Ketika kuasa gelapnya dihancurkan. Ketika Jericho di bidang keuangan dipatahkan. Berkat yang luar biasa Allah anugerahkan. Amen, saudara. Saya saksi pada saudara. Nggak apa-apa, saya bicara apa adanya terang-terangan. Beberapa mungkin salah mengerti, tapi saya sampaikan karena ini kenyataan pengalaman. Minggu lalu saya beritahu saudara. Tuhan berikan mandat kepada kita untuk membangun sekolah Alkitab di Ungaran. Saya katakan minggu lalu kita hanya kurang 5 juta. Dan kita berharap pada minggu ini kita selesaikan semua. Anda tahu apa yang terjadi? Hari Seninnya saya tinjaukan proyek itu. Betul-betul 2 asrama sudah siap, saudara. Kami tinggal pasang tempat tidurnya dan semua sudah ready. Gedung kelasnya hampir siap. Dan buatannya pun rapi sekali. Saya ketemu dengan kontraktornya. Dan saya sudah senang, saya berkata, tinggal sekian 5 juta lagi, beres. Dia tertawa, dia berkata, Pak,
Ada pembengkaan, Pak. Oke, pembengkaannya berapa? Saya pikir 200.000, 300.000 ya, saudara. Dia berkata, lebih dari 60 juta bengkaknya. Itu bukan bengkak, saudara. Gajah, bengkak, dientuk tawon, flu. Bengkak 60 juta itu kayak begitu istilahnya, saudara. Saya kaget terus terang, secara keuangan saya berkata, waduh, susah sekali. Bagaimana bisa kami selesaikan? Padahal perjanjiannya minggu depan ini semua rampung. Dan penyerahan, dan kita harus selesaikan semuanya. Dan dia berkata, Pak, pembengkaan ini barangnya sudah terpasang semua. Jadi tagihannya itu konkret ada. Dan sekian jumlahnya. Tapi saya mau beritahu saudara, Tuhan berkati kita luar biasa. Terus terang, saya katakan dalam minggu ini, kita sudah bayar banyak sekali. Lebih dari 50 juta kita bayar. Dan kekurangan tinggal 8 juta terakhir. Dan minggu ini akan kita selesaikan betul-betul selesai. Amen. Kalau itu tidak breakthrough dalam keuangan, kalau Jericho tidak hancur tahun 95, saya yakin kita hari ini mumet, tekelan batuk. Bagaimana caranya? Tapi Tuhan buat sesuatu yang berbeda. Dengar, jangan takut dengan tindasan. Jangan takut dengan pergumulan. Jangan takut ketemu muka dengan setan. Makin ketemu makin baik. Pitas, saudara. Amen. Nah, yakin, saudara. Ketemu Tuhan menyenangkan. Ketemu setan untuk merampas kemenangan yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah mau dibodohin oleh siapapun. Kita dipanggil seperti pohon korma. Sekalipun ditanam, ditaruh batu di atasnya. Engkau akan lihat Allah mempermuliakan kita. Waktu kita berakar dan kita makin kuat dalam Dia. Pengalaman kedua yang saya perhatikan. Yang kami alami bulan Desember tahun yang lalu. Saya pernah ceritakan kepada saudara dalam kebaktian Natal. Sebetulnya kalau bukan karena anugerah Tuhan, saya sudah mati hari ini. Tinggal kenangan sudah almarhum saudara. Tapi Tuhan punya rencana yang berbeda. Dan Dia sumber kekuatan yang luar biasa. Beberapa saudara sudah diberi mimpi, diberi pernyataan Tuhan bahwa saya harus mati. Dan tanggal 24 itu sebetulnya saya harus mati. Saya bangun 2:30 pagi saudara. Saya terbangun, saya terkejut sekali. Sebab malam harinya ada hal yang aneh. Saya turun dari mobil, saya baru tinjau tanah di Gunung Pati. Tempat kita akan bangun tempat rehabilitasi anak-anak yang kecanduan narkotik. Malam dari sana saya pulang ke rumah. Dan pada waktu itu ketika saya turun dari mobil, aneh. Jalan saya sudah nggak seperti orang normal. Seperti kaki saya lepas. Ketika gosok gigi, ini tangan bisa begini. Bablas saudara. Jadi sudah nggak sinkron gerakannya. Saya ngomong istri saya, aku ini kenapa? Istri saya terlalu ngantuk, saya ceritain. Dia bilang tidurin aja, katanya begitu. Saya pikir baik juga saya tidurin. Saya tidur. 2:30 saya bangun. Saya buka mata saya. Antara saya dengan istri saya lihat tengkorak. Dan wajahnya berpaling ke saya. Begini. Pernah ketemu yang begitu? Begini udahnya. Saya kaget, saya terkejut. Dan dia hilang. Saya bilang, loh, roh maut. Saya berdiri. Dan seketika itu beberapa saat kemudian. Saya lihat sendiri. Dalam jarak 3 meter dengan saya. Pertempuran hebat di sekitar saya. Wih, rame sekali saudara. Perang, betul perang. Dan herannya saya ngomong begini. Oh, ini loh namanya Tuhan berperang bagi kita. Perasaan takut tidak ada. Pengen nengking pun tidak saudara. Dan yang aneh. Dari dalam perut ini bisa keluar kayak roket 3. Ikut perang. Saya nggak bisa jelaskan itu apa. Dari dalam perut saya ini mengalir keluar 3 kali tembakan begitu. Dan ikut nyampur perang. Jadi jarak 3 meter. Saya gerak 3 meter. Pum. Tapi nggak bisa dekat saudara. Sampai saya tinggal tidur lagi. Sejam bangun lagi masih kayak begitu. Rame sekali. Saya bilang waduh Tuhan berperang. Tapi karena di dalam roh tenang sekali, secure sekali. Itu loh namanya damai Tuhan saudara. Saya baru ngerti. Yesus kapalnya mau tenggelam, bisa tidur. Bisa. Kalau normal, saudara. Lihat begitu, sudah merinding semua. Rambut jegrak.
daya digerakkan. Ya, saudara. Sama manusia begitu. Dia tengkorak begini. Bergerak semua berdiri. Tapi dalam roh, damai itu melampaui segala akal. Merinding pun tidak. Rileks sekali. Saya tahu bukan saya. Dan kemudian ketika pagi, saya bangun lagi sekian jam lagi. Sudah hilang. Istri saya bangun, baru saya cerita. Tadi malam, nyaris. Tapi saya tahu Tuhan perang. Luar biasa. Saya ajak dia berdoa di kamar doa kami. Kami sembahyang sama-sama, saudara. Dan waktu itu kami berdoa. Ada sosok besar, tinggi, masuk di kamar doa kami. Dan kalau saya tengking dalam nama Tuhan Yesus. Dan ini kekuatannya keluar. Bus, keluar. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya perhatikan sejak peristiwa itu. Apa yang hancur? Itu Yeriko kedua yang dihancurkan. Dan saya mengerti itu adalah jiwa-jiwa. Amen, saudara. Sejak itu lihat kita mengalami breakthrough dalam jiwa-jiwa. Kalau Tuhan izinkan sampai dengan akhir bulan ini. Kita akan sudah baptis dalam tahun ini. 150 jiwa paling tidak. Dalam 3 bulan 150 jiwa. Kalau itu bukan Tuhan, siapa, saudara? Engkau yang mengerti, saudara, yang tahu dari awal kita bergereja di tempat ini, saudara, lihat dalam hari-hari ini. Allah memberkati kita dengan jiwa-jiwa. Kami masuk sekolah-sekolah. Selalu di atas 90% yang maju ke depan. Memberikan hidupnya kepada Tuhan. Saya gak pernah khotbah lama, 15 menit. Dan sudah breakthrough, hancur semua kekuatan setan. Saya berkata, siapa mau terima Tuhan? Itu orang maju ke depan. Dan hidup mereka dijamah oleh Allah luar biasa. Digoda, diganggu, dikacau seperti apapun. Tidak pernah bisa mempan lagi. Karena Yeriko sudah diruntuhkan. Amen, saudara. Saya baru pulang dari Paraan hari Jumat kemarin. Dengan beberapa teman. Lelah sekali sebetulnya karena Kamis 2 kapal diberkati di gereja ini. Kemudian saya pulang, istirahat sebentar, berangkat lagi ke Paraan. Sampai sana langsung khotbah. Yang undang saya ini gereja yang buat retreat untuk para pengerja dan aktivisnya sebetulnya. Tapi saya tidak terlalu menyadari, dia juga bawa akan anak-anak SMP binaan gereja itu. Yang ternyata dikenal sebagai anak-anak SMP buangan. Dari berbagai gereja sudah nggak bisa nampung, dari gereja nggak bisa nampung, masukkan ke sana. Yang paling nakal dimasukkan ke sana. Session pertama mereka buat pleno. Semua hadir dikumpulkan dalam aula. Saya khotbah, beberapa ngomong sendiri. Tapi yang paling ngaco, saudara, ini lagi asik-asik khotbah. Bom meledak di belakang. Boom. Tahu bom, saudara? Bom dari perut meledak. Boom. Saudara bisa bayangkan itu. Dan itu bukan ditahan, dilos, saudara. Dar, begitu. Ibu gembala sudah pengen tertawa, sungkan lihat saya khotbah. Gembalanya mukanya kecut, ngamuk dia lihat siapa ngebom di belakang. Anak-anak ribut semua di belakang. Saudara bisa bayangin saya berkat Tuhan. Sebulan kok ketemu orang-orang modelnya kayak begini terus. Tapi saya melihat Allah itu luar biasa. Pada akhir session Tuhan jamah banyak orang. Satu di antaranya dari saudara sepupu kita. Belum pernah kenal Tuhan sama sekali. Entah apa yang terjadi, dia ikut maju ke depan. Saya tumpangi tangan, dia rebah. Anak lagi, saudara. Wajahnya pahit sekali, keras sekali. Ketika semua selesai, dia dibawa oleh ibu gembala ke kamar tempat saya bermalam. Dan dia berkata, Pak, tolong doakan anak ini, Pak. Biar konseling dengan Bapak. Dia belum dalam Tuhan. Saya ngomong 10 menit dengan anak laki-laki ini. Saya berkata, kamu perlu Tuhan Yesus dalam hidupmu. Saya tanya, apakah kamu mau terima Tuhan Yesus? Langsung dia berkata, iya. Saya pimpin hari itu dia terima Tuhan Yesus. Saudara tahu? Saya berkata pada setan, engkau boleh bom dengan kekuatan perut 10 orang. Saya berkata, tidak masalah. Hadirat Allah lebih kuat dari bom kayak begituan. Amen, saudara. Satu jiwa lagi dibawa ke Tuhan. Dan guru-gurunya berkata, banyak yang berubah. Hari berikutnya yang terjadi, saudara. Perubahan yang nyata terjadi sekali. Dia berkata, Pak, lihat anak yang kembar Bapak doakan. Wajahnya sudah berubah sekali.
Ketika dia bangun pagi, semua orang tahu ada sesuatu sedang terjadi dalam hidupnya. Amen, saudara. Kalau Yeriko diruntuhkan, segalanya terbuka buat kita. Saya dorong saudara, di sini Yeriko sudah dihancurkan. Engkau punya keluarga, punya teman yang belum dalam Tuhan, engkau ajak saudara. Kita sembahyang setiap hari, kita minta jiwa-jiwa. Dan saya percaya mereka satu kali akan dibawa kepada Tuhan dan tersungkur di bawah kaki Tuhan karena kebaikan Allah yang luar biasa. Jangan gentar dengan apapun. Jangan pernah goyah dengan apapun. Ini zaman di mana tuaian sedang terjadi. Dan Yeriko diruntuhkan. Allah beri kehormatan buat kita. Privilege yang besar. Dan dengar baik-baik saudara. Akan ada kegerakan yang lebih besar lagi. KKR kita di banyak sekolah belum selesai. Tantangan mulai ada. Baik dari individu maupun dari kelompok. Saya tahu itu. Tapi selalu begitu saudara. Tidak pernah ada pekerjaan Tuhan yang dilalui dengan enteng. Tapi kita sudah berkata, we will win the loss at any cost. Amen, saudara. At any cost. Berapapun harganya. Asal bisa membawa mereka datang kembali ke Tuhan. Itu yang Tuhan amanatkan buat kita. Jangan pernah gentar. Kalau aniaya yang kau hadapi, tekanan, penderitaan, kesulitan, saya berkata, itu makanan sehari-hari kita. Jangan pernah khawatir, saudara. Amen. Setan pakai berbagai macam cara. Saya seringkali tidak bisa mengerti dengan apa yang banyak orang pikirkan. Saya lihat pada tahun 79, saya lahir baru, saya bertobat terima Tuhan. Saya pernah lihat satu anak diseret pulang oleh orang tuanya dari persekutuan. Mereka marah melihat anaknya lahir baru. Ketika anaknya dulu ke disko, mabok, tidak pulang, liar walaupun perempuan. Orang tuanya bisa nangis. Ditangisi anaknya. Kamu di perut mami 9 bulan no. Besar-besar kok liar kayak orang laki katanya. Cuma bisa nangis. Begitu anaknya lahir baru. Dia bisa muncul kekerasannya. Dipukul, diseret anaknya. Kenapa dulu ketika dia liar di disko hanya bisa menangis? Tipu daya setan membutakan mata banyak orang. Hari ini hal yang sama terjadi. Kalau anaknya minum pil gedek, saudara. Dia cuma bisa gedek-gedek sambil ngelus dada. Orang tuanya ikut gedek-gedek ngelus dada. Tapi gak bisa apa-apa. Ngarang anak pun tidak berani. Di Jakarta orang tua sediakan pil buat anaknya. Ya papa yang cariin, mama yang cariin. Kamu di rumah aja. Jadi gedeklah di rumah. Orang tua ikut gedek sekalian saudara. Zaman edan saudara. Tapi waktu mereka lahir baru. Ngamuk. Nggak masuk akal. Heran. Buat mereka, gedek nyuntik, saudara, lebih tidak berbahaya dibandingkan nyembah Tuhan Yesus. Spirit apa yang di belakang semua itu? Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa di udara yang tidak suka melihat orang lahir baru dan diubah radikal hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kompromi dengan dunia. Waktu kita tinggal sedikit, Yesus akan datang kedua kali. Win the loss at any cost. Menangkan yang terhilang, apapun harganya, berapapun yang kita mesti bayar. Lakukan saudara. Saya tahu ini kegerakan Tuhan. Tidak ada satu orang pun bisa menghalangi kita. Tidak ada satu orang pun. Semua yang coba menghalangi akan digulung dengan gelombang Tuhan ini. Sebab dia punya kepentingan melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Dan siapa yang berkata ini pekerjaan manusia, saudara? Ini mutlak pekerjaan Tuhan. Dan saya yakin tidak ada satu orang pun bisa bertahan dengan apa yang dia buat. Gerakannya akan begitu besar. Menghabisi semua rintangan yang ada. Dan harus dibuat Tuhan. Sebelum Yesus datang yang kedua kali. Amen saudaraku. Ini zamannya. Jangan khawatir dengan badai. Engkau sedang disiapkan Tuhan. Sekalipun hari ini seperti batu di atas kita. Tidak masalah. Kau katakan setan. Engkau boleh tekan aku dengan batu seberat apapun. Di atas kau tekan aku. Aku akan tumbuh. Akarku akan makin kuat. Dan seperti Paulus berkata. I cannot lose. Aku tidak bisa dikalahkan. I cannot lose. Saya percaya. Kita hidup pada akhir. Dari segala sesuatunya.
Semua hal yang paling besar sedang disiapkan Tuhan hari-hari ini. Apa yang dibutuhkan gereja, dia backup habis-habisan. Selama kita setia dan kita taat kepadanya, tidak ada yang perlu kita gentarkan, saudara. Sebab dia yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia yang bersama dengan kita. Jangan khawatir, jangan takut dengan penderitaan. Kita seperti pohon korma. Saya akan ulang bacakan dari Mazmur 92 ini. Dan kita akan baca bersama-sama rangkaian ayat dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Mazmur 92 ayat 11 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama. Karena ini janji Tuhan buat semua kita. 2, 3. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Semua Dia berikan untuk beritakan bahwa Tuhan itu benar dan tidak ada kecurangan padanya. Tutup Alkitab, saudara. Angkat tanganmu di hadapan Dia.